Ingin menyerah? Tidurlah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Elia yang tidur. Kisah ini dapat kita temukan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 19 ayat 1-8. Perikop ini berbicara mengenai Elia yang diancam oleh istri Raja Ahab, yaitu Isabel, bahwa Elia akan dibunuh. Isabel adalah seorang wanita yang banyak melakukan hal buruk di mata Tuhan. Salah satunya, ia memengaruhi suaminya, Raja Ahab, untuk menyembah berhala. Selain itu, Isabel pula yang menginginkan semua nabi Allah itu dibunuh. Lihatlah 1 Raja-Raja bab 18 ayat 4. Lebih dari itu, Isabel juga yang memberi akses langsung ke tahta kekuasaan bagi para nabi Dewa Baal. Lihat 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19. Inilah yang diperbuat oleh Isabel yang membawa satu bangsa jatuh dalam kehancuran, yaitu bangsa Israel. Ketika Elia mendengar ancaman Isabel dari orang suruhannya, Elia pun merasa takut dan melarikan diri ke Berseba di daerah Yehuda. Lihatlah 1 Raja-Raja bab 19 ayat 3. Sesampainya di Berseba, Elia meninggalkan pelayannya di sana, dan ia sendirian masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon. Di sanalah Elia mulai menyerah kepada Tuhan. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 4. Di sini Elia sungguh sudah ingin menyerah di hadapan Tuhan. Kemudian ia pun berbaring dan tertidur. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Salah satu hal yang dapat kita pelajari adalah ingin menyerah, tidurlah. Lalu apa yang menjadi inti di balik ini semua? Jika kita membaca dengan teliti perikop ini, yang menarik adalah Elia selalu berpusat pada Allah. Ketika lari dari Isabel, Elia lari ke padang gurun dan menghadap kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah Elia menyerahkan seluruh hidupnya. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Lalu bagaimana dengan tidurnya Elia? Tidur di sini pun perlu diinterpretasikan dalam kacamata Elia yang berserah kepada Allah. Jadi, tidur bukanlah sebuah sikap acuh tak acuh, melainkan sebaliknya, sebuah sikap percaya dan pasrah pada penyelenggaraan Allah. Jika kita ingin membandingkan dengan kisah Yesus dan para murid di Perjanjian Baru, maka kita bisa membandingkan tidurnya Elia dengan tidurnya Yesus di atas perahu. Ketika Yesus dan para murid naik perahu menuju daerah orang Gerasa, angin ribut pun datang dan ombak pun menyembur masuk ke dalam perahu, dan mereka hampir saja tenggelam. Markus bab 4 ayat 35-41. Namun yang menarik, Yesus pada saat-saat seperti itu justru tidur dengan tenang di atas perahu. Bahkan ia pun bertanya dengan keras kepada para murid, "Mengapa kamu tidak percaya?" Dari sini kita dapat menginterpretasikan bahwa tidur Yesus merupakan sebuah sikap yang penuh kepercayaan, bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ini pula yang terjadi pada Elia pada saat melarikan diri dari Isabel. Selain itu, tampaknya peran malaikat yang membangunkan Elia dari tidurnya sejalan pula dengan kisah Yesus yang membangunkan para murid yang tertidur ketika menemani Yesus di Taman Getsemani. Markus bab 14 ayat 32-42. Jika di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 5-8, malaikat membangunkan Elia dan memintanya untuk bangun, makan roti bakar dan minum air, agar setelah itu melanjutkan perjalanannya lagi menuju Gunung Horeb, Gunung Allah.
Sementara di Markus bab 14, 32-42, Yesus membangunkan Simon Petrus dan kedua sahabatnya di Taman Getsemani dengan bertanya, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi, jika kisah Elia yang tertidur ini dibaca dari kacamata kisah para murid yang tertidur di Getsemani, maka kisah Elia yang dibangunkan oleh para malaikat ini dapat diartikan pula sebagai peringatan Allah agar Elia pun berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan untuk berlama-lama tidur di padang gurun dan tidak segera pergi ke gunung Allah, Gunung Horeb. Maka jika ingin menyerah dengan hidup ini, belajarlah pada Elia, tidurlah, serahkan seluruhnya kepada Allah, dan biarkan Allah yang menyempurnakan semuanya. Namun, pada saat yang sama, jangan terlalu lama tertidur hingga kita terlena, karena perjalanan pun masih jauh. Pertanyaannya tetap sama, Anda ingin menyerah? Mungkin sama seperti pesan para dokter kepada kita semua. Tidurlah dengan cukup. Mungkin mentari esok hari lebih indah dari hari ini.